Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga Allah menjaga nikmat ini untuk kita semuanya dan kita diberikan oleh Allah taufik dan kekuatan untuk terus thalabul ilmi. Allahumma amin. Yang kedua, tidak lupa salam dan salawat kita haturkan dan kita mohonkan untuk Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini perkenankan saya untuk sedikit menyampaikan keutamaan mempelajari nahwu dan sharaf. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku mungkin sering mendengar ya pelajaran nahwu dan sharaf ya, yang kata orang atau mereka mengatakan sulit ya, belajar nahwu sharaf itu sulit banget ya. Apakah seperti itu? Ya, kita harus kembali kepada tentunya Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab ya, agar kalian menjadi orang yang berfikir, yang cerdas. Dalam surat Yusuf ini ada motivasi sebetulnya untuk kita. Bahwasanya Allah itulah yang menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Dan Allah tahu bahasa Arab ini, Al-Qur'an ini adalah pedoman seluruh umat manusia pada akhir zaman ini. Sehingga kalau kita renungkan, insya Allah karena Allah menghendaki Al-Quran sebagai petunjuk hudal linnas, petunjuk bagi manusia, maka sesungguhnya untuk mempelajari bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab, itu Allah sudah janjikan di sana jalan-jalannya. Allah sudah menyediakan. Dan insya Allah Allah yang memudahkan. Karena banyak bukti bahwasanya anak-anak kecil yang di pesantren, ya, mereka bisa bahasa Arab, nahwu sharaf. Ada orang-orang yang sepuh mungkin di pondok-pondok, ya, mereka bisa nahwu sharaf. Nah, kita yang mungkin ya, banyak kesibukan, mungkin juga belum mengetahui, maka akan kita sajikan di sini apa sih keutamaan mempelajari nahwu sharaf supaya kita ini semakin semangat kita bertambah ya. Kita punya niat yang kuat, punya azam yang besar ya. Agar kita ini bisa belajar memahami nahwu dan sharaf. Ya, sungguhnya tentu tidak asing bagi kita bahasa Al-Quran, bahasa hadis itu bahasa Arab.
Dan kalau kita pikir lagi, ya saudara-saudariku, kita tidak mungkin ya akan bisa memahami Al-Quran dan hadis itu kecuali dengan bahasa Arab. Karena semua bahasa Arab, kitabnya para ulama bahasa Arab, tafsir semua bahasa Arab. Padahal bahasa Arab itu ada nanti di sana akan belajar bagaimana harokat itu kok bisa berubah, dhamma, bisa fathah, bisa kasroh. Ini yang paling penting. Ya. Karena dalam mengharokati salah saja sudah akan menyebabkan orang itu terjerumus bisa ke dalam akidah yang sesat. Hanya dengan apa? Harokat yang keliru. Fikihnya bisa menjadi fikih yang sangat fatal salahnya. Ya. Seperti ya itu dalam beberapa ya, kasus. Ya, seperti dulu ada ayat yang berbunyi wa kallamallahu Musa taklima. Itu kalau diharokatinya atau tidak memahami bahasa Arab, ya, wa kallamallahu Musa taklima, ya, itu diyakini yang mengajak bicara itu Musa, bukan Allah. Ya, yang mengajak bicara adalah wa kallamallahu Musa taklima. Bisa saja orang mengatakan wa kallamallaha Musa taklima. Dibalik, ini kan bisa fatal akibatnya dalam akidah. Padahal yang benar itu yang mengajak bicara Allah. Ya. Yang mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa dibantah ketika membaca ayat wa kallamahu rabbuhu. Ya, wa kallamahu rabbuhu. Ini dalam harokat. Ya. Maka termasuk di antara keutamaan dan manfaat ya kita belajar nahwu shorof ini, insyaallah kita nanti akan lebih mudah memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, akan lebih mudah. Yang kedua, kita akan lebih mudah dalam menghafal. Menghafal dan bermunajat kepada Allah dengan Al-Quran, taqarrub dengan Al-Quran ini akan lebih mudah. Karena kita bisa secara langsung itu terjemahnya sudah seperti sudah kita ketahui. Dengan kita mengetahui bahasa Arab, akan banyak mufradat yang akan kita bisa mengerti. Demikian juga yang ketiga, kita bisa mudah menghafalkan doa-doa ya. Karena antum ya Bapak Ibu dan saudara-saudariku semuanya apabila mengerti bahasa Arab, ketika ya panjenengan ini sudah tahu makna kandungannya itu, terkadang hafalannya itu bisa hadir. Karena sudah ngerti kandungannya, jadi hafalan yang ada di memori kita ini akan hadir, mudah kita hadirkan, kita baca. Kemudian juga yang berikutnya, yang keempat, bahwasanya dengan kita belajar nahwu shorof itu akan mudah memahami ilmu din, ilmu agama, ya. Yang mana banyak sekali, ya, itu dibangun ya di atas bahasa Arab, ya semuanya dengan bahasa Arab. Sebagaimana kita tahu, ya. Kemudian yang kelima, bahwasanya dengan kita mempelajari nahwu shorof, kita memahami nahwu shorof, kita akan lebih khusyuk dalam salat. Karena kita akan semakin mengetahui ya bagaimana doa-doa itu ya seperti apa artinya ya. Terus bagaimana isi dari doa yang kita panjatkan, yang apa yang kita minta kepada Allah, itu sudah diterangkan ya. Sudah akan jelas dengan kita memahami nahwu dan shorof. Dan berikutnya, bahwasanya kita dengan mempelajari nahwu shorof,
kita akan bisa menangkis, kita akan bisa membentengi dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dari syubhat-syubhat yang akan menghantam manusia, yang akan menyelewengkan ayat Allah kepada yang tidak benar, yang membawakan hadis kepada yang tidak benar. Maka kita akan bisa membentengi diri kita dan bisa menasehati umat ya dari ketergelinciran menuju kepada jalan yang benar. Dan di akhir, para pemirsa, para peserta yang akan belajar, calon peserta yang akan belajar dalam grup Nahwu Shorof, ya, di antara perkataan ulama seperti mana Imam Mujahid, ya, Imam Mujahid itu kan imam terkenal, murid dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, ya, dengan perkataan yang kuat, ya, sampai beliau mengatakan tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah, sedangkan dia tidak mengerti tentang Nahwu Shorof. Nah, Imam Imriti sendiri mengatakan bahwasanya belajar Nahwu Shorof itu termasuk yang paling utama untuk dipelajari, yang mana seorang tidak akan memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali dengannya. Ini perkataan beliau Imam Al-Imriti dalam kitab Nadhamnya. Oleh karena itu, kita akan bisa tahu seperti ada perkataan waja'a Muhammad wa Ali misalnya. Wawu di situ kan terkadang bisa dipahami apa? Bisa ataf, bisa wawu yaitu istirak, ya. Wawunya itu macam-macam. Wawu itu kan banyak maknanya. Sehingga dikatakan apakah yang datang itu Muhammad dan Ali atau yang datang kemudian Muhammad dulu baru Ali. Ya. Itu nanti mengertinya ya di dalam ilmu ini. Sebagaimana Allah menyebutkan famsahu biwujuhikum. Ya. Wa arjulakum. Allah menyatakan yaitu usaplah, ketika disebutkan dalam ayat wudu, ya, dalam ayat wudu itu. Idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum. Ini arjula ini kemana? Ngikutnya kemana? Ini dibahasnya juga di dalam ilmu nahwu supaya tidak salah. Karena dengan harokat yang berbeda atau dengan pemahaman yang berbeda dalam ilmu nahwu pun akan muncul fikih yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan wudhu itu tidak harus urut karena memahami arjul ini sebagai yaitu dikatakan dia adalah bukan atof, ya, kepada yang sebelumnya. Ya. Kalau mengatakan itu mutlak, ya, membasuh kaki, ya, berarti kan yang penting kaki itu dibersihkan. Intinya ada yang mengatakan tidak urut tidak apa-apa, tapi jumhur ulama mengatakan harus urut, ya, harus urut. Nah, ini diantara contoh-contoh yang ada dalam di masyarakat atau dalam buku-buku yang insya Allah dengan sedikit yang kita sampaikan ini sedikit banyak insya Allah akan menjadikan kita semakin besar keinginan kita untuk belajar Nahwu Shorof, ya. Dan dengan apa yang telah saya sampaikan di dalam grup bimbingan online Nahwu Shorof itu bisa juga menjadi tambahan ilmu bagi saya sendiri dan pada Bapak Ibu pemirsa sekalian, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk mempelajari, untuk mengajarkan Nahwu Shorof ini
dan kita tidak lupa terus mohon kepada Allah semoga kita diberi kesabaran, diberikan kemudahan, tekad yang kuat, diberikan hati yang tabah ya untuk menjalani ya mempelajari nahwu sharaf ini dari awal sampai akhir biidznillah taala ya. Demikian apa yang kita sampaikan sedikit dari keutamaan nahwu dan sharaf. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Afwan apabila ada kekeliruan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.